Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada yang terhormat Bapak Andi Yusdi Dwiasta R. ST MT dan Bapak Tri Amarta Wiranata ST MT. Saya di sini akan menjelaskan mengenai beberapa tugas pada mata kuliah Studio Struktur dan Konstruksi Bangunan 1. Saya di sini menjelaskan untuk ujian tengah semester pada mata kuliah tersebut. Baik, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Siti Arzita Pertiwirahman dengan NIM 210211500011. Saya dari Prodi Arsitektur kelas A. Baik, langsung saja kita ke tugasnya. Gambar pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai jenis struktur dan konstruksi pada bangunan tempat tinggal sederhana, yaitu tempat tinggal saya sendiri, dengan menggambar aksonometri. Terdapat beberapa bagian, yaitu atap atau dapat disebut dengan upper yang menggunakan baja ringan. Juga terdapat plafon yang dari gipsum, lalu dinding terbuat dari batu bata, juga terdapat kolom, dan terdapat lantai yang menggunakan tebal biasa, dan pondasi garis yang menggunakan batu kali. Pada gambar ini dapat dilihat terdapat 2 kamar dan juga 1 kamar mandi. Kamar pertama itu dapat dilihat pada sisi sebelah kanan gambar. Lalu di sampingnya itu merupakan ruang tamu. Dan pada bagian belakang itu adalah kamar kedua. Lalu di bagian sudut sebelah kiri menggunakan yaitu kamar mandi. Di samping kamar mandi itu kami gunakan sebagai dapur. Berikut itu adalah beberapa bagian dari dalam tempat tinggal saya sendiri. Gambar selanjutnya adalah gambar dari struktur pos satpam. Pada gambar struktur pos satpam ini terdapat beberapa bagian, yaitu dapat dilihat sendiri dari beberapa nama-nama bagiannya. Pada bagian bawah itu terdapat pondasi, yang jenis pondasinya itu sama seperti dengan pondasi pada gambar sebelumnya, yaitu pondasi batu kali. Yang rata-rata pondasi batu kali itu digunakan oleh semua tempat tinggal sederhana. Lalu pada bagian selanjutnya itu terdapat sluf dengan ukuran 15/20. Juga terdapat balok nok, terdapat juga gording dengan ukuran 8/12, terdapat usuk dengan ukuran 5/7, lalu terdapat skor, ada juga tiang kuda-kuda, dan ukuran pada bagian garis yang terdapat angka-angkanya, yaitu 6/10 dapat dilihat dengan jelas, 5/7,
6/10, 5/7 dengan ukuran yang sama. Lalu ada juga pengapit, terdapat under, reng dengan ukuran 2/3. Lalu gambar selanjutnya adalah gambar untuk sambungan kayu tipe lurus. Pada bagian depan terdapat dada tegak, lalu di bawahnya yang saya tandai yaitu bibir lurus, lalu terdapat penutup dan pemakai dengan ukuran yang dapat dilihat dengan jelas, yaitu 1/2 T. Lalu pada posisi balok berdiri seperti gambar di samping. Nah, berikut proyeksi miring untuk sambungan kayu tipe bibir lurus. Lalu berikut sambungan kayu untuk tipe takikan lurus. Terdapat kepala, bibir, dan juga dada. Lalu gambar selanjutnya adalah gambar untuk sambungan kayu tipe bibir miring. Sambungan kayunya dapat dilihat untuk bagian muka, terdapat dada tegak, lalu di bagian atas, dan ini tampak sampingnya, dan berikut proyeksi miringnya untuk sambungan kayu tipe bibir miring. Terdapat bibir pemikul dan juga balok penutup. Untuk sambungan kayu bibir lurus, berikut bentuknya, dan juga berikut bentuk untuk proyeksi miringnya. Gambar selanjutnya adalah sambungan kayu, sambungan menyudut, takikan lurus, dan juga sambungan melebar, lidah, dan alir. Berikut tampak atasnya, tampak sampingnya, dan tampak mukanya. Dan selanjutnya gambar proyeksinya, gambar proyeksi dari bangunannya yang merupakan beberapa bagian. Pada bagian atas yaitu bibir, terus di bagian tengah yaitu roda, dan kepalanya itu terdapat bagian atas yang sudah saya arsir yang dapat disebut dengan kepala. Lalu pada bagian bawah gambar yaitu proyeksi miring untuk sambungan melebar yang terdapat lidah dan alur. Lidah itu yang mencondong keluar, sedangkan alur yang berada di bagian dalam. Gambar selanjutnya adalah gambar untuk sambungan memanjang atau dapat disebut dengan mulut ikan. Pada gambar tampak samping yang berada di sebelah kanan dan tampak muka yang berada di sebelah kiri, dan juga potongan AA.
Lalu berikut perspektif bagiannya yang dapat dilihat dengan jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas kelima saya, yaitu rencana atap dan struktur kayu. Pada bagian rangka atap ini merupakan portal struktur atap yang terdapat beberapa bagian, yaitu tumai, terdapat juga gording, dan kaki kuda-kuda, terdapat bagel plat dengan ukuran 2/40, terdapat mus plat yang berukuran 8/12, lalu terdapat list plank dengan ukuran 3/30, terdapat juga ring balok dengan ukuran 15/30, lalu ada balok sokong dengan ukuran 8/14, terdapat juga reuter dengan ukuran 2/20, lalu ada nok dengan ukuran 8/14. Ini adalah gambar detail dari struktur atap. Kemudian pada bagian gambar struktur rencana atap, yaitu terdapat beberapa bagian juga, tentu saja dengan rangka yang sama. Pada gambar di sebelahnya terdapat list plank, terdapat nok, gording, nur plat, dan juga kaso. Ini ada kedua gambar ini merupakan rencana atap atau struktur detail dari atap. Gambar selanjutnya adalah gambar dari detail dekat dari struktur atap. Terdapat beberapa detail, yaitu A, B, C, dan D, dan juga beberapa bagiannya. Pada detail A itu terdapat mur plat, ring balok, dapat saya perlihatkan lebih dekat lagi. Ring balok, terdapat list plank juga, terus mur plat, ring baloknya itu ukurannya 15/30, list plate-nya itu berukuran 3/10, terus juga terdapat plat bagel. Plat bagel itu seperti garis yang berada di seperti garis memanjang. Lalu pada detail B itu terdapat beberapa bagian, yaitu pertama plat bagel yang juga berada pada detail A, terus maklar pada bagian tengah, lalu balok sokong pada bagian kiri dan kanan, terdapat juga balok gapit pada bagian bawah di sebelah kiri yang seperti kayu. Lalu juga kaki kuda-kuda sebagai penahannya. Ukuran dari gambar dapat dilihat dengan ukuran 8x12. Lalu pada detail C dan D, yaitu terdapat beberapa bagian seperti gording, tupai-tupai, kaki kuda-kuda, dan juga balok sokong. Dengan ukurannya dapat dilihat
terdapat 5 kali 7 dan 8 kali 12. Lalu pada bagian tengah untuk rangka atapnya yaitu detail D, terdapat genteng nok dengan ukuran 8/14, reng pada bagian yang ditandai hitam, terus hubungan di bagian tengah, reuter yang di bagian bawah hubungan yang memanjang ke atas dengan ukuran 3/30, lalu terdapat usuk yang berada di bagian dalam rangka atap dan juga kaki kuda-kuda sebagai penahan. Berikut gambar detail dari rangka atap dengan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu detail A, B, C, dan D. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai detail A, B, dan C lagi pada rangka atap. Pada bagian A itu terdapat akord atas, lalu terdapat skrup dengan ukuran 20, lalu akord bawah. Berikut lagi detail B sama dengan detail A, tapi yang membedakan pada detail B ini tidak terdapat akord bawah. Pada detail C sama seperti dengan detail B yang juga mempunyai akord atas dan skrup dengan ukuran 20. Sedangkan untuk detail D hampir sama dengan detail A, tetapi tidak mempunyai akord atas, hanya mempunyai akord bawah dan juga skrup dengan ukuran 20. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar saya, yaitu rencana atap struktur baja ringan. Gambar ini hampir sama dengan gambar yang sebelumnya mengenai portal struktur atap juga, tetapi ini dengan struktur yang tidak mendetail. Pada gambar yang berada di sebelah kiri ini terdapat skor Cifty dengan ukuran 75, lalu batang tarik, lalu juga terdapat kaki kuda-kuda dengan City 75 semua. Lalu pada gambar di sebelah kanan ini merupakan rencana atap pada bagian atas yang dapat dilihat secara mendetail. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar denah pada tugas 6. Gambar denah ini merupakan gambar denah yang telah disiapkan oleh Bapak dosen yang terdiri dari 2 lantai. Gambar denah pertama dapat dilihat. Gambar denah pertama ukuran dari bangunannya itu berukuran 1000 kali 1000. Pada bagian depan kita dapat melihat carport di sebelah kiri dan di sebelah kanan terdapat taman. Lalu untuk masuk kita menemui teras. Lalu masuk kembali kita akan menemui dapur di sebelah kiri, ruang makan dan ruang keluarga yang berada di satu ruangan yang sama.
Lalu ruang tamu di sebelah kanan. Dari ruang tamu kita bisa menemui tangga yang dapat digunakan untuk naik ke lantai 2. Lalu di bagian ruang keluarga itu terdapat kamar mandi, 2 kamar mandi, bagian kiri dan kanan. Lalu terus kita akan mendapatkan teras dan juga taman. Lalu di bagian kiri dan kanan pada bagian belakang terdapat 2 ruang tidur. Selanjutnya yaitu gambar denah pada lantai 2. Pada lantai 2 di bagian depan itu terdapat void. Lalu juga ruang santai di bagian tengah ruangan. Kita juga dapat menemui ruang kerja di bagian sisi kiri dan ruang tidur juga tepat di bagian samping ruang kerja. Lalu pada bagian belakang kita dapat menemui balkon. Terdapat ruang tidur juga di samping kanan balkon. Lalu terdapat kamar mandi dan WC. Lalu di sampingnya kita dapat menemui tangga untuk turun ke lantai 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai detail tangganya. Detail tangga ini menggunakan skala 1:20, 1:25. Di gambar sebelumnya itu pada gambar denah saya menggunakan skala 1:100. Pada gambar ini dapat dilihat arah naik dan turun tangga. Gambar selanjutnya yaitu konstruksi tangga beton. Terdapat bagian A, B, dan C yang saya menggunakan skala 1:30. Gambar ini merupakan potongan dari konstruksi tangga beton. Berikut gambar detail dari bangunannya. Terdapat juga detail A, B, dan C dari konstruksi tangga beton yang dapat dilihat ukuran dan bentuk detail dari tangga tersebut. Gambar selanjutnya adalah konstruksi untuk tangga kayu. Berikut potongan dari konstruksi tangga kayu. Terdapat bagian A dan B dengan skala 1:30. Lalu berikut dari gambar mendetail secara dekat potongan kayu tersebut. Terdapat beberapa bagian seperti pardan lantai bordes, ibu tangga, juga papan. Lalu terdapat balok dengan ukuran 6/12. Terdapat papan bordes yang berukuran 3/30. Lalu terdapat papan. Kedua gambar ini saya menggunakan skala 1:12. Lalu pada detail B itu terdapat papan langka dengan ukuran 3/30. Terdapat juga ibu tangga dan papan. Gambar selanjutnya adalah gambar denah yang telah kami sediakan sendiri. Saya sebagai siswa sendiri yang telah membuatnya dengan ukuran 10x6 yang telah ditentukan ukurannya oleh Bapak dosen. Pada bagian depan itu kita dapat menemukan teras dan taman di sebelah kiri. Lalu terdapat carport. Saat kita masuk ke dalam rumah, kita akan menemukan ruang tamu tepat saat kita masuk. Lalu ruang keluarga yang juga tersambung untuk naik ke bagian lantai 2 rumah.
Lalu saat masuk itu kita menemui ruang makan dan dapur yang berseberangan langsung dengan ruang tamu. Lalu di depan dapur itu kita menemukan kamar tidur dan juga WC. Gambar selanjutnya yaitu lantai 2 rumah. Di sini terdapat balkon dan juga kamar tidur. Lalu juga kamar tidurnya itu terdiri dari 3 kamar untuk lantai 2 dan 1 kamar untuk lantai 1. Juga saya menyediakan khusus untuk laundry room dan ruang belajar. Selanjutnya yaitu gambar detail dari struktur pondasi. Berikut struktur pondasi mendetail dari rumah yang saya rancang dengan denah sebelumnya. Berikut gambar detailnya, terdapat beberapa bagian yaitu roof yang berukuran 15/20, pondasi batu kali dengan 1:3 dan juga bagian tanah pada bagian bawahnya. Lalu berikut detail dari pondasinya yang terdapat beberapa bagian yaitu pas batu teda dengan ukuran 1:3, lalu roof ukuran 15/10, lalu lantai dengan ukuran 30x30, pas batu kali di bagian bawah yaitu 1:4, pas batu kosong, alas pasir dan urungan tanah dengan ukuran-ukuran mendetail yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian penjelasan saya mengenai beberapa tugas dari studio struktur dan konstruksi bangunan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.